Besok, pernikahan dengan kakakmu. Pengantinnya diganti. Besok, kau yang menikah denganku. Apa kau mau? Kakak ipar. Aku mau. Tapi, bagaimana dengan kakakku? Selama 5 tahun ini, aku sudah memberi tak terhitung kesempatan. Aku menoleransi kelakuan dan sikap manja dia. Tapi dia selalu merasa, pernikahan ini adalah kemurahan hati Suan King untukku. Tapi dia lupa, dalam pernikahan politik ini, siapapun yang kunikahi, dialah pewaris masa depan keluarga Wan King. Karena keluarga Chen Zhou dan Wan King harus menyatukan kepentingan lewat pernikahan. Aku cuma mau yang penurut dan bersih. Foto favorit Wan King. Taruh di sini. Jangan lupa sorot pakai lampu. Baik, Tuan Chen Zhou. Wan King alergi bunga lili. Ganti semuanya dengan mawar sampahnya merah muda. Baik, Tuan Chen Zhou. Tuan Chen Zhou baik pada Nona Wan King. Bahkan hal kecil seperti alerginya pada bunga pun diingat. Katanya cincin berlian ini berlian merah muda paling langka, nilainya miliaran. Ngomong-ngomong, sebentar lagi pernikahan abad mereka. Kenapa Nona Wan King tidak datang malam ini? Ada urusan mendadak di kantor hari ini, aku tak bisa pergi. Soal lokasi pernikahan, kuserahkan padamu. Ayo, kebetulan malam ini masih ada rapat. Tuan Chen Zhou, Anda sesibuk ini, sempat mengawasi lokasi pernikahan. Nona Wan King benar-benar beruntung. Sombong sekali, kok nomor platnya terasa familiar? Tuan Lu, sepertinya ini Porsche yang Anda berikan pada Nona Wan King. Hadang dia. Kalian bisa nyetir atau tidak? Malam-malam menghalangi jalan, buta ya? Waktu buang puntung rokok, matamu kemana? Mata yang mana lihat aku buang? Kalau tak mampu mobil, jangan ke jalan. Kau tahu harga mobil ini? Kau tahu rasanya menginjak pedal gas? Inilah kecepatan dan gairah. Kau mengerti tidak? Memang 6 bulan lalu aku yang memberikannya pada Suan King sebagai hadiah ulang tahun. Cuma bolong kena setrika, kan? Katakan. Berapa yang harus kubayar? Suan King turun dari mobil. Nona Wan King. Chen Zhou, kau mau apa? Perlu marah sebesar itu? Anran belum pernah menyentuh mobil sebagus ini, dia penasaran mencoba. Lihat, kau sampai membuatnya ketakutan. Oh ya, kau tahu sendiri. Anran adalah murid yang selama ini aku biayai. Dia rajin dan sangat berprestasi. Dia dari kota kecil, belum melihat dunia. Jadi, aku menyuruhnya mencoba mengendarai mobil mewah. Memangnya tidak Inikah yang kau bilang padaku? Malam ini kau harus sibuk di kantor, pernikahan disiapkan 3 bulan, tapi tak pernah datang. Malah pakai mobil kubelikan dan membawa mahasiswa yang dibiayai. Pamer keliling kota, kebut-kebutan tengah malam, ini sikapmu setelah menikah denganku?
Lu Chenzo, kenapa kau membentak? Ku bilang, aku akan menikah denganmu. Lagi pula cuma kebut-kebutan, memangnya kami melakukan apa? Kunci mobil. Ensu, bukankah mobil itu kau berikan padaku? Kuncinya. Kuncinya ku berikan pada Anran. Tapi bukan buat dia. Uang hidup Anran sebulan tak sampai 300 yuan. Belum pernah naik mobil sebagus ini. Dia tidak seperti kamu. Kamu terlahir sebagai pewaris keluarga Chenzo. Mobil mewah keluarga memenuhi garasi. Kenapa ku biarkan dia merasakannya? Sebaiknya jangan sampai aku mengulanginya untuk ketiga kali. Kak Wan King. Kak Chenzo. Kak Chenzo tidak akan marah padaku, kan? Benar juga. Orang miskin sepertiku memang tak pantas menyentuh barang yang bukan milikku. Kak ipar benar. Aku memang tak pantas. Ini kuncinya, kembalikan padamu. Jangan marah lagi pada Kak Wan King. Semua salahku. Lu Chenzo, apa yang kau lakukan? Anran sudah minta maaf. Barang yang sudah kotor, masih perlu disimpan? Aku tak mau mobil ini lagi. Hubungi perusahaan rongsokan, suruh derek mobil sekarang. Baik, Tuan Lu. Lu Chenzo, kau mempermalukanku di depan orang lain? Tak bisa beri aku sedikit muka? Su Wan King. Pernikahan keluarga Wan King dan Chenzo dekat. Sebaiknya singkirkan semua sampah di sekitarmu. Kalau sampai aku juga merasa kamu kotor, aku juga akan membuangmu. Ini bukan peringatan. Hei. Lu Chenzo, kamu jahat. Sudah malam, kamu mau meninggalkanku sendirian di sini? Kita sudah bersama 5 tahun dan akan menikah. Jangan lupa, kamu yang akan menikah denganku, Su Wan King. Soal rencana kuartal ini untuk Chenzo. Pak Chenzo, dapat konfirmasi. Keluarga Rothschild menyetujui proposal proyek energi baru senilai 100 miliar itu. Kontrak ini sudah dikonfirmasi bagian hukum. Begitu Anda menandatangani sebagai pihak pertama, kontrak langsung berlaku. Atas nama pribadi, aku membuka jalan untuk grup Wan King selama 3 tahun. Akhirnya kerja sama ini terwujud. Sekarang grup Wan King diambang kebangkrutan. Antarkan kontrak ini ke grup Wan King. Baik. Pak Lu, begitu kontrak ini berlaku, setidaknya grup Wan King bisa bertahan 20 tahun lagi. Semua masalah arus dana dan bisnis mereka. Semua bisa diselesaikan dengan... Ya. Ini bukan surat kerjasama. Ini jelas mas kawin bernilai fantastis. Tuan Lu. Soal Anda membuka jalan untuk keluarga Wan King. Apa perlu diberitahukan bagaimanapun? Ini semua Anda siapkan untuknya dan keluarga Wan. Tidak perlu. Dia memang sombong, dan selalu merasa posisi pewaris keluarga Wan King seharusnya miliknya. Sebaiknya tunggu sampai krisis Wan King teratasi. Beritahu dia, belum terlambat. Oh, ya. Bagaimana perkembangan persiapan? Oh. Nona Wan King sudah mengonfirmasi rencana pernikahan. Ini kue pernikahan yang dia pilih. Total ada 8 tingkat. Dia merancang paket hadiah untuk pendamping pengantin, berupa parfum edisi khusus. Oh ya, Nona Su juga berinisiatif memilihkan dasi baru untuk Anda. Katanya, warna biru paling cocok untuk Anda. Sepertinya dia sudah sadar akan kesalahannya. Selamat tahun baru. Lihat, itu 2 cucuku. Chenzo. Dulu aku menyelamatkan nyawamu bukan semata-mata karena kekuasaan keluarga Chenzo. Juga menyukaimu sebagai pribadi. Aku sudah tua. Keluarga Wan King butuh seseorang untuk diandalkan. Kalau kau benar-benar ingin membalas budi,
Pilih salah satu dari mereka dan nikahi dia. Halo, senang bertemu denganmu, aku Swan King. Dia saja. Baik. Mulai sekarang, keluarga Wan King dan Chen Zhou terikat oleh darah dan kepentingan yang sama. Swan King. Dia pulang semalam. Ini. Itu, semalam Nona Su ada di villa Anda. Ada apa ini? Terima kasih, Kak Wan King, sudah ajak aku lihat dunia. Tinggal di villa mewah, begini baru hidup. Terima kasih sudah bertemu Kak Wan King. Pemandangan terindah dalam hidup. Mana kepala pelayan? Kenapa tak melapor padaku? Tuan Chen Zhou. Nona Wan King punya kunci villa, jadi kepala pelayan tak berani menghalangi. Selain itu, mahasiswa miskin bernama Anran itu juga membawa puluhan temannya untuk berpesta, bahkan menghancurkan lemari minuman koleksi Anda. Anggrek langka di taman yang Anda tanam sendiri untuk Nona Wan King juga semuanya diinjak sampai mati. Bawa Swan King kemari. Sekarang juga. Baik. Apa yang kalian lakukan? Lu Chenzo, apa-apaan ini? Kau suruh asistenmu menangkapku di villa. Kau tahu, semalam aku tidur Pak Chen Zhou, orangnya sudah dibawa. Siapa yang menyuruhmu pergi ke villa itu semalam? Semalam kau meninggalkanku di jalan layang, tempatnya terpencil, bahkan kalau tak mencari villa terdekat untuk menginap, harus jalan pulang? Swan King. Memang aku memberimu kunci villa itu, tapi aku tak pernah mengizinkanmu membawa orang lain masuk, terutama Anran, mahasiswa yang kau biayai. Kenapa kau marah-marah, Lu Chenzo? Kenapa kau pelit? Kau punya 3 apartemen mewah, 5 villa, kosong percuma. Kenapa kalau Anran menginap semalam? Dia anak desa. Sejak kecil, dia tak tahu pintu hotel bintang 5 dibuka dari arah mana. Tak sepertimu, merasa di atas segala. Aku ingin membantunya agar dia merasa dihargai. Hormat? Swan King, kamu masih tahu hormat? Itu rumah pengantin kita. Kamu bawa orang lain dan menghancurkannya. Rumah pengantin yang kurancang untukmu, berani ribut di depanku? Aku tidak tahu. Rumah pengantin? Lu Chenzu, kamu tahu kita akan menikah. Semalam, saat kamu melempar mobil dan kunciku di depan orang, apa kamu memberiku harga diri? Saat kamu menamparku, ingat kita akan menikah? Benar, sengaja membawanya tinggal di sana. Ingin kamu tahu, aku tidak senang. Kau juga tak akan bisa senang. Baik, Swan King. Ingat kata-katamu. Chenzu, kau mau kemana? Swan King, kalau tak berperasaan, jangan salahkan aku tak kenal ampun. Malam ini, ku beri kau pelajaran. Lihat baik-baik. Suite Kaisar Langit nomor 1 di lantai teratas Junyue, ruang VIP yang menghabiskan serat. Setelah 5 tahun, lampunya kembali menyala. Malam ini, yang menyewa lantai teratas adalah jenius bisnis 5 tahun lalu, Presiden Grup Chenzo Lu Chenzo. Mungkin terkait ada hubungan. Cepat, Tian Qiong nomor 1 sudah 5 tahun tak buka. Malam ini Tuan Lu datang, jangan sampai salah. 8 kandidat sudah datang semua. Manajer, sesuai perintah, aturan dijelaskan, mereka berganti pakaian dan di ruang VIP Tuan Lu. Mereka sedang menunggu. 5 tahun. Lampu langit di puncak Junyue akhirnya menyala lagi. Tuan Lu, mereka semua gadis baik-baik. Mereka mengagumi Anda dan butuh bantuan Anda. Mulai.
Tuan Lu, ibu saya sakit parah dan butuh biaya pengobatan. Asal Anda mau membantu, saya rela melakukan apa saja. Tuan Lu, pilih aku saja, aku sudah lama mengagumimu. Apa yang Suan King bisa lakukan, aku juga bisa, bahkan lebih baik darinya. Keluargaku juga lebih kaya dari keluarga Wan King. Aku. Tuan Lu, kontrakku diputus perusahaan, harus bayar denda. Tuan Lu, asal Anda mengangguk, mulai sekarang aku hanya akan patuh pada Anda. Gaun merah ini memang cocok untukmu. Kemari. Pilih dia. Besok, atur masuk Chenzo Pictures. Carikan agen terbaik. Selamat, Nona Lin. Mulai sekarang, karirmu pasti mulus. Terima kasih, Tuan Lu. Aku bersulang untuk Anda. Kalian semua keluar, pergi. Kalian tak mengerti bahasa manusia, aku pacar resmi Lu Chenzo. Aku putri keluarga Wan King yang akan dinikahinya resmi. Aku dan Chenzo menikah lusa. Kalian pergi, keluar. Putri keluarga Wan King? Keluarga Wan King itu memang apa? Kalau bukan karena 5 tahun lalu kakek menyelamatkan nyawa tuan, pernikahan ini mana mungkin jatuh ke Cukup. Kalian semua keluar. Tuan Lu, jangan lupa urusanku, ya? Lu Chenzo, apa kau tahu berapa banyak media yang memberitakan hubungan kita retak? Kau tahu tidak? Mereka bilang Tuan Muda Lu menyalakan lentera sebelum putri keluarga Wan King dipermalukan. Kau mempermalukan aku dan keluarga Wan. Kenapa? Memangnya hanya nona besar Wan King yang boleh berkali-kali melanggar aturan demi Anran? Tapi aku, Lu Chenzo, tidak boleh menyalakan satu lentera langit di Hotel Junyue milikku sendiri. Aku dan Anran tak ada hubungan. Dia cuma mahasiswa yang kubiayai. Tak ada hubungan gelap? Kalian balapan di jalan layang malam. Tak ada hubungan gelap? Kau membawanya ke kamar pengantin kita. Tak ada hubungan gelap? Di kolam renang sama. Dan mengambil foto-foto mesra yang menggoda. Suan King. Aku putra kebanggaan keluarga Chenzo. Juga playboy paling terkenal di seluruh kota sungai. Kalau aku tak menyukaimu, mustahil aku berubah demi kamu selama 5 tahun penuh. Aku tanya sekali lagi. Apa kau benar-benar mau demi aku? Demi keluarga Wan King? Memutuskan hubungan dengan Anran sepenuhnya? Aku mau. Ensu tak akan menghubungi Anran lagi. Aku akan langsung memblokirnya. Lihat, aku sudah memblokirnya. Ensu, aku benar-benar tahu aku salah. Jangan marah lagi, demi kakekku yang menyelamatkanmu. Demi hubungan kita 5 tahun. Jangan cari wanita lain, ya? Sebelum pernikahan lusa. Aku tak mau lagi mendengar. Atau melihat berita apapun yang tak seharusnya ada. Ensu. Kak Wan King. Jamuan keluarga Wan King besok malam. Bisakah kau membantuku untuk terakhir kalinya? Aku benar-benar tak sanggup hidup lagi. Chenzo, lihatlah. Ini adalah kipas sutra angin gugur karya Tang Yin. 30 tahun lalu. Di sebuah lelang di kota Gang. Aku membelinya. Setelah pernikahan besok selesai, lukisan ini jadi milikmu. Kau gantung di kamar pengantin. Ya, Masih ada lagi. Dan ini juga. Ini patung Guanyin dari giok putih terbaik.
Aku khusus memohonkannya untuk kalian berdua. Ini juga untuk kalian, sebagai hadiah pernikahan. Tuan Su, ini terlalu berharga. Tenshou, selama ini, hidupmu tidak mudah. Lagi pula, seserahan yang kau berikan kepada keluarga Wan King lebih berharga, 100 bahkan 1000 kali lipat dari. Kakek, seserahan apa? Ceritakan pada kami. Seserahan apa? Itu adalah kontrak kerjasama dengan keluarga Rothschild. Proyek kerjasama energi baru, senilai puluhan miliar. Dengan kontrak kerjasama ini, keluarga Wan King kami bisa langsung melesat tinggi. Kakek, ngomongin apa? Senang kelihatannya. Lu Chensu, kenapa dia juga ada di sini? Wan King, ini jamuan keluarga pribadi. Kenapa kau bawa orang luar? Kakek, aku ingin mengumumkan sesuatu semuanya. Perusahaan rintisan Anran bermasalah. Jadi, kontrak bernilai puluhan miliar dengan keluarga Rothschild itu akan kualihkan ke perusahaan rintisan untuk sementara kuping agar bisa mengatasi keadaan darurat. Apa katamu? Kakak ipar belum tahu? Kak Wan King, pewaris grup Wan King. Dan nyonya rumah grup Chenzhou. Dia sendiri menghubungi mitra proyek. Lalu memberikan kontrak senilai 10 miliar itu kepada perusahaan rintisanku. Tak kusangka, aku cuma mahasiswa, memulai perusahaan dengan 3.000 yuan. Malah bisa mendapatkan kerja sama sebesar ini. Terima kasih, Kak Wan King. Gila. Benar-benar gila. Wan King, kau tahu tidak betapa pentingnya kontrak ini bagi keluarga Wan King? Aku tahu nilai kontrak ini besar. Tapi keluarga Wan King punya fondasi kuat. Kehilangan kontrak 10 miliar takkan membuat kami rugi. Tapi Anran berbeda. Dia makan mie instan dan roti kukus. Bahkan sewa kantor tak mampu dibayar. Kalau tak ada kontrak besar menopang bisnisnya, perusahaan bisa bangkrut. Tadi malam, dia berdiri di atap mau bunuh diri lompat. Aku membujuknya turun. Kak Chenzhou, kau tidak marah, kan? Semua salahku. Seharusnya tak meminjam kontrak ini. Tapi Kak Wan King bilang, dia percaya pada kemampuanku. Tak lama lagi, bisa sejajar grup Chenzhou MU. Setara. Bodoh. Grup Chenzhou dibangun selama 100 tahun. Perusahaan cangkang kosongmu yang cuma bermodal 3.000. Berani menyamakan diri, mimpi saja. Su Wan King, kau masih ingat apa yang kau janjikan padaku semalam di lantai teratas Junyue? Aku berjanji akan memutus hubungan dengan Anran. Situasinya khusus. Perusahaan Anran, dia mau bunuh diri dengan aku tak mungkin membiarkannya mati, kan? Ensu, kontrak ini cuma kupinjamkan padanya sementara. Lagi pula, kita akan menikah. Kau tak perlu berselisih dengan Anran? Kalau kau mengalah sedikit demi orang yang benar-benar susah, apa kau akan mati? Kalau ku bilang, tidak mau? Lu Chenzhou, kenapa kau begitu dingin? Apa di hatimu cuma ada uang dan kekuasaan tanpa kemanusiaan? Aku buta hingga mau menikah dengan orang sedingin dan setegak kau. Orang sepertimu, lebih baik. Baik. Apa katamu? Su Wan King, ingat tadi bilang tak mau menikah. Antara kita, tak ada hubungan lagi. Lu Chenzhou, kau mau kemana? Besok kita akan menikah. Kakek, lihat dia. Bodoh. Kau tahu tidak? Kontrak ini sepenting apa bagi keluarga Wan King? Sepenting apa? Kau tahu? Selama ini, betapa sulitnya bagi Chenzhou. Dia mengerahkan semua sumber daya dan koneksinya. Bolak-balik terbang ke Eropa belasan kali. Baru bisa membawa secercah harapan bagi keluarga Wan King. Tapi kau menghancurkan semuanya. Kakek. Bahkan kakek juga memukul. Cuma kontrak, kan? Kontrak ratusan miliar seperti itu, keluarga Chen suruh mereka beri kita satu lagi. Lagi pula, dia sangat mencintaiku.
Mana mungkin dia batal menikahiku cuma karena ini. Kau akan kehilangan dia. Kau akan kehilangan dia selamanya. Kakek, undangan untuk besok sudah disebar. Nanti, semua tokoh terpandang Jiang akan datang. Kakek, aku cucumu. Satu-satunya pewaris grup One King. Aku ditakdirkan menikah dengan Lu Chenzhou. Besok pernikahanku dengan kakakmu. Pengantinnya diganti. Besok, kau yang menikah. Apa kau mau? Kakak ipar. Aku mau. Tapi, bagaimana dengan kakak? Selama 5 tahun ini, aku memberinya tak terhitung kesempatan. Aku memaklumi tingkah konyol dan manjanya. Tapi dia selalu merasa, pernikahan ini adalah kemurahan hati Suan King untukku. Tapi dia lupa. Dalam pernikahan politik ini, siapapun yang kunikahi, dialah pewaris masa depan keluarga Wan King. Karena keluarga Chenzhou dan Wan King harus mengikat kepentingan lewat pernikahan. Aku hanya perlu patuh. Yang bersih itu. Ayo, sini. Ayo, bersulang. Wan King, besok kamu akan menikah dengan keluarga kaya dan jadi Nyonya Lu. Hari ini adalah pesta lajang terakhirmu. Mau minum arak silang dengan adikmu, Anran, yang di sebelahmu untuk merayakannya? Minum satu. Kak. Setelah menikah besok, akan putus dari semua kekacauan ini. Lu Chenzhou cuma keras di mulut, hatinya lembut, juga luluh kalau dibujuk. Malam ini, anggap saja ini perpisahan terakhir. Kak Wan King. Besok kau benar-benar akan jadi pengantin orang lain. Bolehkah aku datang ke pernikahanmu? Sebagai keluargamu? Aku ingin melihatmu saat paling cantik. Baiklah. Untuk terakhir kalinya. Ya. Pak Lu, Anda menyuruh menyelidiki latar belakang Nona. Semuanya sudah selesai di latar belakangnya bersih. Tak ada catatan buruk. Lingkaran pergaulannya sederhana. Hanya saja. Oh. Kami menemukan souvenir pernikahan yang disiapkan oleh Nona Wan King. Selain itu, dasi yang sering Anda pakai dipilih Nona Sunian, lalu dititipkan kepada kakaknya untuk diberikan pada Anda. Selain itu, setiap hari, saat Anda lembur, semangkuk bubur untuk lambung yang selalu dikirim tepat waktu. Juga dimasak sendiri oleh Nona Sunian di dapur kecilnya. Menyuruh orang mengantarkannya atas nama bagian administrasi. Dia diam-diam menyukai Anda selama 5 tahun penuh. Selama ini kupikir, Suan King memang manja. Tapi setidaknya dia tahu cara peduli. Tapi tak kusangka. Yang kusukai adalah Sunian.
Presiden Lu. Gaun pengantin Nona Sunian dibuat ulang semalaman di studio Milan. Seminggu lagi, Anda bisa menggelar ulang pernikahan dengan Nona Sunian. Dia pantas mendapatkan yang baru, yang terbaik. Sehari kemudian, Kak Wan King. Kamu hari ini cantik sekali. Kamu juga sangat tampan. Pria ini pengantinnya? Sepertinya bukan Direktur Chen Zhou. Katanya dia mahasiswa yang dibiayai Direktur Wan King. Hadirin sekali, waktunya telah tiba. Mari sambut mempelai pria dengan tepuk tangan, Tuan Lu Chen Zhou. itu bukan Tuan Lu, kan? Sepertinya asistennya. Apa maksud kalian? Di mana Lu Chen Zhou? Atas perintah Tuan Lu, saya membawa sesuatu untuk Anda. Surat pembatalan. Mustahil. Ini tak mungkin. Lu Chen Zhou, keluar kau. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan kau nikahi? Suan King tak bermoral. Pernikahan ini batal. Istri aku, Lu Chen Zhou, adalah orang lain. Apa? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Lu Chen Zhou, bukan aku, kau mau menikahi. Tuan Lu tidak datang. Keluarga Wan King benar-benar dipermalukan. Kak Wan King, kau mau kemana? Lu Chen Zhou, dia pasti sengaja. Sengaja mempermalukanku di depan orang. Aku akan menemuinya dan minta penjelasan. Mau bertemu Direktur Chen Zhou. Maaf, Direktur Chen Zhou sedang tidak ada. Hei, itu dia. Demi murid, dia membatalkan perjodohan itu. Direktur Chen Zhou benar. Kalau aku juga tak mau menikahi wanita seperti itu. Jangan sembarang. Ini sangat mahal. Kau. Ini yang paling kusukai. Pergi sana. Lu Chen Zhou, kau di mana? Keluar. Berhenti, Nona Su, Tuan Lu tidak ada di. Selain itu, rumah pengantin Anda dengan Tuan Lu sudah dijual oleh Tuan Lu. Apa? Chen Zhou benar-benar tidak datang ke pernikahan kita. Bahkan rumah pengantin kita pun dijual. Apa? Kali ini kau mau memberiku pelajaran yang menyakitkan? Berlutut. Kakek Su. Jangan pukul lagi, ini salahku. Kalau Anda mau memukul, pukul saja aku. Diam kau. Kau tak berhak bicara di sini. Pergi dari sini. Nama keluarga Wan King sudah kau hancurkan. Hari ini, seluruh kota menertawakan keluarga Wan King. Memalukan. Kakek, yang mempermalukan keluarga Wan King adalah Lu Chen Zhou. Pengantin pria, tapi tidak datang ke pernik. Dia sengaja mempermalukan keluarga Wan. Dia terbiasa merasa paling hebat. Sejak lahir, dia punya segalanya. Jadi dia akan memberi pelajaran pada orang lain. Dia merasa paling hebat, dia punya segalanya. Wan King. Sudah berapa kali ku bilang, Chen Zhou itu hidupnya susah. Sampai sekarang pun kau masih tak mengerti. Kemarilah.
Su Wanqing, lihat baik-baik, ini orang yang selalu kau bilang. Lu Chenzhou yang tinggi di atas, punya segalanya. Saat dia berusia 5 tahun, Chenzhou diusir ibu tirinya dari rumah. Dia terlunta-lunta di luar, dia hampir mati karena sakit, demi bertahan hidup. Dia kerja mati-matian. Siang malam jadi buruh ilegal, bertahun-tahun lamanya, kakinya pernah dipatahkan orang. Tapi dia tak menyerah. Berdarah dan berlinang air mata, dia tetap bangkit dari lumpur. Lalu merebut kembali keluarga Chenzhou. Dia bukan anak orang kaya manja yang hidup serba ada dan angkuh seperti bayanganmu. Aku tidak tahu. Aku tak tahu soal ini. Biaya hidup Anran sebulan tak sampai 300 yuan. Dia belum pernah merasakan mobil sebagus. Dia tak seperti kamu. Kamu terlahir sebagai pewaris keluarga Chenzhou. Mobil mewahmu bisa memenuhi garasi. Kenapa kalau kubiarkan dia Lu Chenzhou? Kenapa kamu pelit? Dia tak seperti kamu, yang merasa tinggi. Aku ingin membantunya dan membuatnya merasa dihargai. Kita akan menikah. Kamu tak perlu menyamai Anran, kan? Apa mati kalau mengalah sedikit demi orang yang benar-benar kesusahan? Lebih baik tidak menikah daripada dengan orang sepertimu. Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Aku kira Chenzhou sama seperti terlahir pewaris keluarga Chenzhou, terlahir kaya dan mewah. Terlahir sudah memiliki segalanya. Ku beritahu, Chenzhou bisa pulang hidup-hidup. Itu sudah keajaiban. Kau beritahu dia. Nona, 5 tahun lalu, keluarga Wanqing bisa menyelamatkan nyawa Tuan Chenzhou karena Tuan Chenzhou disergap dan dibunuh anak haram saat pulang, hingga hampir tewas kehabisan darah. Jadi, aduh. Cepat bawa ke rumah sakit. Aduh. Aku tidak tahu semua ini. Lu Chenzhou, dia tak pernah memberitahuku soal ini. Kenapa? Kenapa Lu Chenzhou tak pernah memberitahuku semua ini? Kenapa? Kenapa Lu Chenzhou tak memberitahuku ini? Dia tak memberitahumu. Itu karena sejak hari kalian bertunangan, dia ingin kau hidup bahagia. Dia tak mau kau hidup dalam ketakutan, dan tak mau anakmu merasakan penderitaan yang pernah dia alami. Setelah dia kembali ke keluarga Chenzhou, dia menghabiskan 5 tahun penuh untuk menyingkirkan semua rintangan, lalu kembali menjadi pewaris keluarga Chenzhou. Baru saat itu, dia resmi melamarmu. Pantas saja. Pantas kita bertunangan 5 tahun. Tapi baru tahun ini mengadakan. Memangnya kau kira, selama 5 tahun itu dia ngapain? Menikmati hidup sebagai tuan muda? Tidak. Kau salah. Dia terus berjuang mati-matian. Dia bekerja mati-matian. Keluarga Chenzhou seperti sarang naga dan gua harimau. Kekuasaan dan kedudukan yang dia raih hari ini, semuanya ditukar dengan nyawanya. Betapa banyak penderitaan Chenzhou alami, betapa banyak siksaan yang dia tanggung, kau tak akan bisa bayangkan. Kerja lagi. Membosankan sekali. Sudahlah, aku pergi bersenang-senang sendiri. Sayang. Tadi malam aku minum terlalu banyak saat jamuan bisnis. Aku sangat tidak enak badan. Cuma minum dengan teman tak berguna. Apa yang tak enak? Badanmu bau alkohol. Baunya menyengat sekali. Sekarang kau mengerti, kan? Semua yang dia perjuangkan untukmu tak pernah kau hargai. Kau kehilangan bukan cuma pernikahan termegah abad ini, bukan cuma kontrak senilai puluhan miliar. Yang kau kehilangan adalah seseorang yang keluar dari neraka, tapi tulus ingin mengangkatmu ke langit. Kakek. Mungkin aku benar-benar salah. Kakek. Aku salah. Aku telah menyanyiakan ketulusannya.
Inilah aturan keluarga Wan King. Terima hukumanmu baik-baik. Tuan Besar, jangan pukul lagi. Ini bukan salah Kak Wan King. Meski Lu Chenzhou pernah menderita, dia juga putra sulung keluarga Chenzhou, kan? Dia punya uang dan kuasa sebesar, tapi satu kontrak tak mau diberikan pada kami. Apa itu yang disebut tulus? Anran. Diam kau. Chenzhou bisa bangkit dari nol, itu baru hebat. Titik awalnya 10 kali. Bahkan 100 kali lebih rendah. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya menjelekkan dia. Pengawal. Seret keluar penghasut ini. Lalu hajar dia habis-habisan. Jangan biarkan dia masuk rumah keluarga Wan King. Siap. Tidak. Kak Wan King. Kita sama-sama putri keluarga Wan King. Nian selalu patuh dan berkorban diam-diam. Sedangkan kamu, sombong dan angkuh, egois dan hanya memikirkan diri, bahkan merebut sesuatu dari tangan tunanganmu sendiri. Demi membiayai orang luar. Menurutku, kamu masih tak tahu situasi keluarga Wan King sekarang. Keluarga Wan King terlilit utang 1,5 miliar. Tidak ada dana likuid di rekening. Mana mungkin? Keluarga Wan King kita sudah lama kehabisan dana. Tampak kuat, padahal rapuh. Semua berkat Chenzhou yang diam-diam mengurusnya. Kontrak 10 miliar itu adalah harapan terakhir keluarga Wan King. Tapi kau malah menyerahkannya begitu saja kepada orang lain. Keluarga Wan Kingku takkan bertahan lebih dari 3 bulan. Kakek. Aku yang salah paham pada Chenzhou. Aku yang menyerahkan kontrak bernilai puluhan miliar itu. Ini salahku. Aku yang akan menanggung. Aku akan menyelamatkan keluarga Wan King dengan kemampuanku. Aku akan tunjukkan pada semua orang. Aku, Su Wan King, bukan cuma gadis manja. Aku juga berdiri di sisi Chenzhou. Aku dan Chenzhou akan mengadakan ulang pernikahan. Kak Chenzhou, apa di sini sakit lagi? Penyakit lamaku kambuh. Tak apa-apa. Kau ini, Aku belajar beberapa tahun pijat dan akupunktur, khusus menangani cedera lama. Kalau tidak keberatan, aku bisa memijat dan akupunktur. Kamu akan lebih nyaman. putri kedua keluarga Wan King, ternyata juga belajar ini. Ya. 5 tahun lalu, suatu kali, aku melihat caramu berjalan saat hujan tidak wajar. Aku diam-diam bertanya pada, tahu kaki kananmu pernah patah. Ada cedera lama. Setelah itu aku belajar. Sakit? Lu Chenzhou, kau sudah berjanji padaku di acara amal malam ini. Kau membantuku menawar kalung itu. Benar, kan? Maaf. Aku kurang enak badan. Bosannya setengah mati. Baiklah. Aku akan pergi ke pesta sendiri. Mulai akan pijat titik ini untukmu setiap hari. Saat cuaca mendung dan hujan, kamu tak akan terlalu tersiksa. Chenzhou. Ternyata,
Rasanya diperhatikan seseorang. Dan disayangi itu seperti ini. Selama 28 tahun. Baru pertama kali aku merasa. Menjelang pernikahan beberapa hari lagi. Kau gugup? Tentu saja gugup. Tapi ini kesempatan yang kutunggu baru akhirnya datang. Tuan Chenzo, hari ini Anda tidak datang di pernikahan. Semua mitra yang dekat dengan grup Chenzo sudah menghentikan bantuan dan kerjasama dengan grup Wan King. Arus dana keluarga Wan King tak akan bertahan seminggu. Baik. Aku mengerti. Kesalahan Suan King. Harus diingat oleh keluarga Wan King. Terus tekan mereka. Jangan beri ampun. Ya. Kali ini Suan King pasti bakal sibuk. Kalau dia tahu seminggu lagi Pak Lu akan menikah dengan Nona Sunian, dia pasti sangat menyesal. 6 hari kemudian, Tuan, Anda tidak boleh masuk. Ming, Datang untuk memberitahu keluarga Wan King. Mulai hari ini, hentikan semua kerjasama. Benar, kami memperpanjang kontrak demi Pak Lu. Sekarang sudah tidak perlu lagi. Grup Wan King, bayar utang. minggir. Pak, Anda tidak... Direktur Wan King, sejak pernikahan berakhir. Selama 6 hari ini, lebih dari 20 mitra telah mengumumkan pembatalan kerjasama dengan kita. 3 anak perusahaan grup sudah mengajukan likuidasi bangkrut. Saham juga anjlok selama 6 hari berturut-turut. Kalau sebelum besok siang tak ada dana atau kerjasama baru yang masuk, grup Wan King akan dinyatakan bangkrut. Kukira bisa menyelamatkan grup Wan King. Kukira kemampuanku cukup. Tapi, Anran, cepat, kembalikan kontrak yang kuberikan padamu dengan keluarga Rothhill. Tenang, setelah keluarga Wan King melewati krisis ini, kuberi kompensasi 2 kali lipat. Sekarang cuma kamu yang bisa menolongku. Kak Wan King. Tapi kontraknya sudah resmi ditandatangani dan berlaku. Aku juga sudah mencurahkan banyak tenaga. Kak, kau tahu sendiri. Aku sudah susah payah. Sekarang kau minta aku mengembalikannya ke keluarga Wan King. Aku tak mau mengembalikannya. Anran, apa katamu? Anran, aku belum cukup baik padamu? Waktu baru datang ke kota sungai, uang sewa 300 tak aku yang membantumu membayar sewa setahun di muka. Bilang ingin merasakan kampus elit. Aku menyumbang perpustakaan agar kau jadi mahasiswa pendengar di univ. Ulang tahunmu, kuberi jam tangan 200.000. Kau bilang mau merintis usaha, ku transfer 500.000 modal. Mobil mewah 10 juta pemberian Chenzo kupinjamkan, kontrak itu kuberikan padamu untuk keadaan darurat. Sekarang perusahaan Wan King, aku ingin mengambil kembali kontrak itu. Apa Kak Wan King, bukan itu maksudku. Kak, duduk dulu. Kak Wan King, pikirkan. Kakek Wan King pernah menyelamatkan nyawa Kak Chenzo. Keluarga kalian akan jadi besan. Kak Chenzo mencintaimu. Mana mungkin dia tega melihat keluarga Wan King bangkrut? Dia pasti akan membantu. benarkah? Tapi selama 6 hari ini, aku kirim banyak pesan padanya. Aku juga menelepon berkali-kali, tapi tak satu pun dia jawab. Benar. Kau benar. Chenzo pasti akan membantuku. Aku telepon Chenzo sekali lagi. Halo, Chenzo. Apa? Lu Chenzo memblokirku. Lu Chenzo. Teganya kamu begitu? Kau mau lihat aku dan keluarga Wan King mati? Wah. Tuan Chenzo baik sekali pada Nona Wan King. Ya, semua ini buatan tangan maestro luar negeri, sangat mahal. Semua ini disiapkan Chenzo untukku. Anran benar. Chenzo memang masih mencintaiku.
Chenzhou masih mencintaiku sampai memberi banyak hadiah. Pasti dia tak hadir di pernikahan. Mau minta maaf dan baikan denganku? Aduh, Nona besar. Kau mau apa? Ini untuk pernikahan besok. Ini dipesan khusus oleh Tuan Chenzhou, mahal. Katanya dibuat bersama oleh ahli dari Paris dan Sucheng. Harganya mahal. Besok? Pernikahan? Kenapa aku tidak tahu? Pantas saja dia tidak mengangkat telepon. Dia sibuk menyiapkan pernikahan. Kenapa tak beritahu aku? Aku tahu dari para pelayan. Baiklah, demi ketulusannya. Aku akan memberinya jalan keluar. Hei, keluarkan gaun pengantin dan perhiasanku. Aku mau memilihnya baik-baik. Besok, aku akan jadi pengantin tercantik. Beri Chenzhou kejutan. Kenapa dia datang? Bukannya pengantinnya sudah diganti? SSST. Lihat bajunya. Bukannya ku bilang aku benci bunga lili? Dan juga, minta lampu sorot warna hangat. Kenapa masih putih? Kalian, siapa yang urus pernikahan? Nona Su, ini semua. Cepat ganti. Aku tak suka semua ini. Dan lagi. Mana foto preweddingku? Sudah ku bilang pasang paling depan. Kalian berdua kerja bagaimana? Sekarang juga ku pecat kalian. Cih. Tuan Muda Lu datang. Chenzhou, kamu datang. Lihat mereka, Chenzhou. Kamu masih ngambek? Aku sudah bilang, tahu aku salah. Hari ini aku datang sendiri, memakai gaun pengantin yang kamu pilih. Su Wanqing. Kamu berpakaian seperti ini, mau apa kesini? Aku datang untuk menikah. Kalau tidak, untuk apa kamu menyiapkan tempat pernikahan sebesar ini? Sudahlah, aku tahu aku salah. Dulu aku belum dewasa. Jangan bertengkar lagi, ya? Su Wanqing, aku sudah memberimu kesempatan. Kau tak tahu menghargainya. Semua yang ada di sini hari ini bukan disiapkan untukmu. Chenzhou, sampai di sini. Aku sudah minta maaf. Kau masih ngambek. Kalau pernikahan ini bukan untukku, untuk siapa? Lagi pula, aku minta maaf. Kau mau apa? Keluar. Lu, Chenzhou. Apalagi yang bisa membuatmu puas? Kau mau mempermalukanku di depan seluruh kota sebelum melepaskanku? Su Wanqing. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Pengantin hari ini bukan kamu. Tidak. Mustahil kau membohongiku. Lu, Chenzhou. Pertunangan kita 5 tahun. Aku ditakdirkan menikah dengan pengantin hari ini, aku sudah pasti. Waktunya tiba. Mari sambut pengantin wanita. Apa? Pengantin hari ini dia? Wah, cantiknya. Mereka benar-benar pasangan serasi. Sunian, kenapa kamu? Kenapa di sini berpakaian seperti itu? Jangan-jangan. Semuanya, maaf membuat kalian menertawakan ini. Aku resmi mengumumkan. Sunian adalah wanita yang akan kunikahi hari ini. Tidak, aku tidak setuju. Lu Chenzhou. Orang bertunangan denganmu selama 5 tahun adalah aku, Su, yang menjalin hubungan 5 tahun denganmu dan akan menikah juga. Sunian, apa hakmu merebut suamiku? Siapa kau berani begitu? Lihat baik-baik. Sunian cuma anak haram yang tak pantas tampil. Dia tak berhak masuk silsilah. Masih berani merebut suamiku. Sunian, tahu tak apa datang lebih dulu? Kak, dalam cinta tak ada yang namanya datang lebih dulu. Aku memang anak haram. Tapi aku lebih paham darimu arti menghargai dan mencintai seseorang. Cintaku padanya tak pernah kalah darimu dan tak pernah terlambat.
bahkan lebih dulu darimu. Lebih dalam. Omong kosong. Dengan apa kau mencintai? Memangnya kau pantas? Kak, apa kau masih ingat? Malam ini 5 tahun lalu, seluruh kota Jiang dilanda badai salju terbesar 50 tahun. Kau. Maksudmu? Hari itu, Kak Chanzhou kembali ke keluarga. Untuk mengukuhkan posisinya, dia meraih kerjasama lintas negara penting. Sudah bekerja 72 jam, demam sampai 40 derajat, tapi masih memaksa rapat. Baik, aku mengerti, Asisten Wang. Aku bukan dokter. Dia demam, cari aku juga tak ada gunanya. Cepat carikan dokter keluarga. Halo, Nona Wan King. Ayo, malam ini kita minum sampai teler. Halo, Asisten Wang, ini teh jahe penenang yang kurebus, bisa menurunkan demam. Tolong, usahakan kakak ipar minum sedikit. Tolong diminum selagi hangat dan banyak istirahat. Nona Wan King, kenapa Anda sampai begini? Anda melakukan ini. Pak Lu belum tentu tahu. Dia tahu, tak penting. Asal setelah meminumnya dia merasa lebih enak, itu cukup. Baiklah. Kak tahu, 5 tahun lalu, yang bertunangan dengan Kak Chanzhou adalah kakak. Aku anak haram, tanpa nama dan status. Jadi, semua perhatianku padanya kukirim atas nama kakak. Tapi kakak tak tahu cara menghargainya. Diam, Sunian. Tak butuh belas kasihanmu. Ini cuma kebaikan. Selama 5 tahun ini, yang selalu di sisi Lu Chenzhou adalah aku. kau selalu menemaniku. Suan King, kau yakin? Aku. Aku bilang, cuma pergi ke luar negeri buat akuisisi perusahaan. Kok bisa jadi begini? Aku dijebak. Kamu. Baiklah, tadinya aku ingin pergi nonton konser bersamamu. Kalau begitu, aku pergi dengan Anran. Istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu. Wan King. Tuan Lu, akhirnya Anda sadar. Selama Anda koma, ada seseorang di luar kamar rawat yang menjaga selama 3 hari 3 malam. Entah bagaimana keadaan kakak iparku. Chenzhou, aku mengaku. Aku tak pandai merawat orang, tapi itu bukan bawaan lahir. Aku mencintaimu. Suan King. Cinta atau tidak, bukan cuma diucapkan. Semua yang kau lakukan, aku melihatnya dengan jelas. Aku. Kak, hari ini pernikahanku dan Kak Chanzhou. Aku tak mau membahas ini, tapi selama 5 tahun ini, saat terluka, dirawat di rumah sakit, dan nyawanya di ujung tanduk, kau malah menonton konser bersama mahasiswa, hingga dia tak bisa berjalan, kau malah menari anggun di pesta amal. Kak, kau hanya menyukai gelar tunangan Lu Chenzhou, menikmati tatapan iri orang lain, tapi penderitaan dan lelah yang dia tanggung. Kapan kau pernah berbagi sedikit pun bebannya? Tidak. Bukan begitu yang terjadi. Kalau katamu kalian bersama selama 5 tahun, dan kau mencintainya 5 tahun, tanya. Kak Chanzhou suka makan apa, tidak suka apa, kau ingat? Dia tidak suka cabai. Benar, lambung Kak Chanzhou bermasalah saat membangun karir. Dia tidak bisa menemani makan setiamboat. Tapi kau merasa itu merusak suasana. Kau tak pernah tahu, di jamuan keluarga Wan King selalu ada satu meja makan. Dia sampai menahan sakit dan risiko dirawat di rumah sakit demi makan itu bersamamu. Ternyata putri sulung keluarga Wan King tak bisa merawat orang. Itu Lu Chenzhou, legenda dunia bisnis. Dia sakit, cuma ditemani 2 menit. Pantas Pak Lu menikahi Sunian. Katanya, demi mahasiswa miskin, dia memberi kontrak Pak Lu. Dia ini tunangan macam apa? Lebih mirip musuh kan? Aku tidak begitu. Ya. Memang aku belum cukup baik. Kalau kamu pura-pura baik, memanfaatkan kelemahan orang.
kau mau menikah dengan keluarga kaya untuk Aku, Su Wan King. Kalau lembur sampai larut dan bubur lambung yang dia masak sendiri itu cuma sandiwara. Kalau dasi dan jas di lemariku yang dia pilihkan sendiri juga cuma sandiwara. 5 tahun lalu, saat aku dijebak, perusahaan namaku putus aliran dana. Apakah 30 juta yang dikirim anonim itu juga sandiwara? jadi aku sudah tahu semuanya. Dia meneleponku memakai nama Su Wan King. Tapi baru hari ini tahu. Uang itu didapat setelah menjual peninggalan ibunya dan perhiasannya. Apa itu juga sandiwara? Di hari peringatan wafat ibuku, selama 5 tahun, Sun Yan terus menaruh krisan putih di depan makamnya. Apa itu juga sandiwara? Kau lebih memilih menemani mahasiswa miskin yang kau biayai ulang tahun daripada pulang menemuinya sekali. maaf. Aku tidak ingat. Selama 5 tahun ini, hari demi hari, aku berkorban tanpa ragu. Kalau itu juga disebut berpura-pura. Maka aku, Lu Chenzhou, mengakuinya. Aku rela masuk ke sandiwara ini. Dan hanya ingin Sun Yan menjadi satu-satunya pemerannya. Di keluarga Wan King, dia anak haram. Yang tak boleh terlihat. Tapi mulai hari ini, dia istri sahku, Lu Chenzhou. Nyonya rumah masa depan keluarga Chenzhou. Mulai sekarang, akulah yang akan jadi pelindungnya. Kalau masih ada yang berani mempermasalahkan asal-usulnya, atau bergosip di belakang, berarti melawan aku Lu Chenzhou. Dan menjadi musuh keluarga Chenzhou. Lu Chenzhou. Demi dia, kau sampai sejauh ini. Kalau aku ini apa? Aku akui. Aku memang terlalu dimanja. Aku tak kepikiran sejauh itu. Tapi aku bukan orang jahat. Aku juga mengorbankan masa mudaku 5 tahun untukmu. Jadi, 5 tahunku ini sia-sia? Kau masih belum mengerti. Apa 5 tahun yang Chenzhou habiskan bukan 5 tahun? Dia mencintaimu selama 5 tahun tanpa balasan. Apa dia harus menghabiskan seumur hidupnya untukmu? Chenzhou, aku tak mau membahasnya lagi. Mari lanjutkan pernikahan kita. Mari lanjutkan pernikahan kita. Ya. Aku memiliki Lu Chenzhou selama 5 tahun. Tapi selama 5 tahun ini, sepertinya aku tak pernah berbuat apapun. Aku hanya terus meminta, mengeluh, dan menginjak-injak ketulusannya. Bahkan demi Anran, aku memutuskan hubungan dengannya. Apa yang sudah kulakukan? Su Wan King. Kau benar. Ada yang datang lebih dulu. Kau yang datang lebih dulu. Tapi cinta yang kuinginkan diberikan Sun Yan lebih dulu kepadaku. Pernikahanku dengan Sun Yan hari ini tak boleh kau hancurkan. Pergilah. Nona Wan King, pergilah. Ensu. Maaf membuat kalian menunggu. Pernikahan dilanjutkan. Selanjutnya, mari kita persilakan mempelai pria dan wanita bertukar cincin. Maaf. Nona Wan King, Pak Chenzhou bilang Anda tak boleh masuk. Tidak. Aku tak mau kehilangan dia. Aku tak mau kehilangan Lu Chenzhou. Ensu. Bangunlah. Mencintai Chenzhou. Tak mau kehilangan dia. Kakek, kau pasti punya cara, kan? Chenzhou dan Nian sedang menggelar pernikahan.
Dalam keadaan begini, apa yang bisa kulakukan? Mana mungkin tak ada cara? Kakek. Kenapa kakek tak bilang awal? Bilang padaku tentang Lu, waktu kecil dia sangat menderita. Bilang betapa pentingnya kontrak 10 miliar itu. Bilang Lu Chenzhou akhirnya menikahi Suni. Katakan dia sudah tak menginginkanku. Sudah berapa kali ku bilang padamu? Kau sama sekali tak mau dengar. Wan King, akhir-akhir ini, kau terlalu dekat dengan Anran. Chenzhou, anak itu, sudah banyak menderita. Demi kamu, dia sudah banyak berbuat untuk keluarga Wan King. Kamu harus tahu batas. Aku tahu, kakek. Chenzhou sangat mencintai, dia pasti tidak keberatan. Anran begitu kasihan. Memangnya kenapa kalau aku membantunya? Dia sangat menyukaiku. Mana mungkin gara-gara masalah kecil ini dia batal. Kau akan kehilangan dia. Kau akan kehilangan dia selamanya. Ternyata ucapan kakek. Semuanya benar. Aku yang menghancurkan semuanya. Ini akibat ulahku. Semua ini salahku. Aku menyesal. Tapi bagaimana cara memperbaikinya? Upacara selesai, saya umumkan. Tuan Lu Chenzhou dan Nona Sunian resmi menjadi suami istri. Mulai sekarang, kita suami istri, sehidup semati dalam susah, berbagi kehormatan dalam senang. Kepala keluarga, kondisi keluarga Wan King sedang gawat. Kita hampir bangkrut. Bagaimana kalau setelah pernikahan selesai, sampaikan lagi kepada Tuan Chenzhou? Kali ini, memang Wan King yang salah. Keluarga Wan King harus menanggung akibatnya. Lagi pula, Chenzhou sudah mempertahankan keluarga Wan King selama 5 tahun. Sebesar apapun budi itu, sudah seharusnya lunas. Baik. Anak Wan King ini, dia yang kubesarkan sejak kecil. Dia juga cucu perempuan yang paling kusayangi. Tapi Chenzhou dan Nian Nian, bukankah mereka juga anak-anak yang paling kusayangi? Melihat mereka hidup bahagia, aku senang. Pulanglah. Kak Wan King. Anran. Kenapa kau jadi begini? Kak Wan King. Aku mohon, pinjami aku uang. Perusahaanku bangkrut. Aku dikejar utang kemana-mana. Aku hampir tak bisa hidup lagi. Anran. Berhenti pura-pura. Mana kontrak 100 miliarmu? Keluarga Wan King hampir bangkrut, kau tak mau mengeluarkan. Bukankah hidup seharusnya enak? Aku tidak pura-pura. Keluarga Rothschild menemukan mitranya telah diganti. Mereka bilang tak memenuhi syarat. Mereka juga hanya mau bekerja sama dengan pihak yang dijamin langsung oleh Lu Chenzhou. Mereka sudah menarik kembali kontraknya. Sekarang aku tak punya apa-apa. Tak ada kerjasama, malah harus bayar denda kontrak puluhan juta dolar. Aku sudah buntu, tak bisa hidup lagi. Kak Wan King, tolong selamatkan aku. Pergi. Membantumu, bagaimana aku bisa membantu? Keluarga Wan King hampir bangkrut. Tapi kau masih punya villa. Juga punya banyak tas dan perhiasan. Tak bisa kau jual saja untuk membantuku?
Kalau benar-benar tak bisa, cari beberapa pengusaha kaya dan temani mereka. Kak Wan King. 10 juta dolar bisa cepat didapat. Apa katamu? Su Wan King, sok suci apa kau? Dulu kau memilih membiayaiku. Bukankah cuma ingin membeliku agar bisa bermain jadi nona kaya yang baik hati? Anran. Kupikir kau lahir dari keluarga miskin dan kurang pengalaman. Hanya saja tak ada yang mengajarimu. Makanya gagal berbisnis 4 kali. Menipu rekan bisnis. Menggelapkan dana perusahaan Wan King. Memeras. Sudah kututupi untukmu. Tapi sekarang aku mengerti. Ini tak ada hubungannya dengan status. Kamulah yang busuk dan kotor. Luar dalam. Aku sampai demi orang sekejam dirimu. Yang cuma mencintai uang dan kekuasaan. Melanggar batas Lu Chensu. Aku benar-benar bodoh. Benar. Aku mengincar uang dan kekuasaanmu. Kenapa? Setidaknya aku jujur. Aku tidak sepertimu. Kau ingin memanfaatkanku demi memuaskan rasa rendah dirimu di depan Lu Chensu. Apa katamu? Aku rendah diri? Su Wan King. Saat berdiri di depan Lu Chensu, kau tak berani mengangkat kepala. Keluarga Wan King tak sebanding dengan keluarga Chensu. Kau tahu kemampuanmu di bawah Lu Chensu. Pernikahan ini di luar jangkauanmu. Aku. Makanya kau mati-matian mencari pengakuan dariku. Bukankah begitu? Aku. Terus terang. Lu Chensu meninggalkanmu bukan karena aku. Kalaupun tak ada aku, Anran. Masih ada Zhang Ran dan Li Ran. Kau sendiri tak bisa lepas darinya, tapi terus menyiksanya. Pernikahan ini hancur karena ulahmu sendiri. Jadi begitu. Aku tak bisa hidup tanpa dia. Aku malah terus menghancurkan semuanya. Ternyata dari awal sampai akhir. Aku selalu yakin akan menikah dengannya. Lu Chensu. Baru sekarang aku memahami perasaanku. Tapi, bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkanmu kembali? Aku mengerti sekarang. Akan merebut kembali Chensu. Aku akan membuat Anran membayar semuanya. Anran. Ini semua utangmu pada Lu Chensu. Anran. Bisa bantu melunasi utangmu. Tapi aku punya satu syarat. Kak. Kak, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Aku pasti akan kumpulkan uangnya. Usahamu yang payah itu sudah bangkrut. Pakai apa kau mau bayar? Kak, aku punya cara. Su Wan King masih punya perasaan padaku. Dia bilang, dia akan melunasinya untuk, dia juga minta data kerja samaku yang dulu. Aku akan bayar utangnya, Kak. Kumohon, berhenti memukulku, Bang. Baik, aku percaya padamu sekali lagi. Kalau dalam 3 hari uangnya belum ada, akan kupatahkan kedua kakimu. Ayo pergi. Lu Chensu. Tunggu saja. Sakit sekali. Sejak pulang malam itu, Nona Wan King seperti jadi orang lain. Iya, sekarang Nona Wan King lembur malah mengurus urusan perusahaan, siangnya juga menyewa guru.
khusus belajar masak. Pagi-pagi sudah mulai merebus sup. Dulu bahkan tak pernah masuk dapur. Sup ini. Semalam aku ikuti resepnya, direbus 4 jam, berhasil. Ensu, dia pasti suka, kan? Baik, rapat pagi ini sampai di sini dulu. Bukannya ku bilang makan, jangan tunggu aku. Kamu juga belum makan, kan? Ayo, minum sup dulu, biar perutmu. Dokter Lee bilang pencernaanmu belakangan ini agak lemah. Sudah hari aku tak melihat Chenzo. Entah dia akan senang atau tidak melihat masakanku. Tuan Chenzo baik pada Nona Wan King. Dia mengupaskan udang untuknya. Perhatiannya Andai punya pacar seperti Pasti menyenangkan. hal sebaik ini. Lu Chenzo juga pernah lakukan untukku. Wan King. Halo, Anran. Ada apa? Di depan sekolahmu baru buka pusat jajanan. Baiklah. Nona ini akan menemanimu makan jajanan kaki 5 sekali. Makan sendiri, aku pergi dulu. Aku sakit, jadi tak nafsu makan. Lu Chenzo keliling kota. Membelikanku pangsit kuah. Aku tidak suka udang dan kepiting. Setiap kali makan bersama setelah itu, Lu Chenzo selalu mengupaskannya. Lu Chenzo sebaik itu. Kuserahkan sendiri pada Sunian. Tidak. Aku tidak bisa menerimanya. Nona Wan, kau tidak boleh masuk. Suan King, kenapa kau datang? Ensu. Aku membawakan makanan untukmu. Lambungmu tidak bagus, suka makanan. Ini bubur yang kubuat, bagus untuk lambungmu. Coba. Tidak perlu. Aku makan dengan istriku. Jangan ganggu, keluar. Chenzo, kumohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Dia pasti mau. Sekarang aku juga bisa. Aku baru belajar masak bubur. Lihat. Demi masak bubur, tanganku melepuh. Coba satu suap saja. cuma satu suap. Cukup, Suan King. Bubur yang kau masak sekarang. Saat 20 tahun, Lu Chenzo mengangkat karung di dermaga, sakit perut dan jatuh. Dia tak bisa merasakan perhatian dan kelembutanmu. Di usia 23 tahun, baru kembali ke keluarga dan mendambakan perhatian serta kasih sayang. Lu Chenzo tak bisa merasakan cintamu yang terlambat. Lu Chenzo yang sudah tak membutuhkannya. Tapi, Suan King, yang terlewat-terlewat. Tak semua hal punya kesempatan kedua. Aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang, tanpa izinku, Suan King dilarang masuk ke gedung Chenzo. Baik. Nona Wan King, silakan. Nona Wan King, silakan. Chenzo, kakak berubah belakangan ini. Aku kira. Kira apa? Kira aku akan kembali? Masa laluku dengan Suan King sudah berakhir. Sekarang dan nanti, cuma ada kamu. Oh, ya. Asistennya bilang rumah pengantin kita sudah selesai direnovasi. Mau lihat? Ayo. tak apa, Suan King. Kau putri sulung Wan King. Mana boleh menyerah? Urusan Anran belum selesai. Lu Chenzo pasti akan melihat perubahan. Setidaknya kau masih punya keluarga dan kakek. Lu Chenzo cepat atau lambat akan
Kalian sedang apa? Apa yang kalian lakukan? Ada apa dengan kalian? Siapa suruh masuk? Barang milik keluarga Wan King. Nona Wan King, begini. Berdasarkan utang grup Anda, properti ini telah disita paksa oleh bank. Untuk melunasi sebagian utang, Anda harus pergi dari sini sebelum pukul 6 malam ini. Tidak. Aku mohon pada kalian, tolong beri kelonggaran beberapa hari lagi. Pasti bisa mengumpulkan uangnya. Keluarga Wan King tak boleh hancur, yang masih bisa diselamatkan. Ini rumah leluhur Wan King selama 3 generasi, tak boleh disita. Nona, kalau Anda menghalangi pekerjaan kami terpaksa mengusir Anda. Kakek. Apa kakek akan diam saat mereka menyita keluarga Wan King? Bicaralah, kakek kepala, aku pewaris keluarga Wan King. Bagaimana mereka bisa begini? Sekarang sudah sadar? Dasar brengsek. Kakek. Kau kira keluarga Wan King bisa sejauh ini? Terjadi begitu saja. Lima tahun lalu, orang tuamu tewas dalam kecelakaan mobil karena salah mengelola usaha. Mereka meninggalkan utang besar. Mungkin keluarga Wan King memang sudah seharusnya berakhir begini. Aku sudah tua. Kau, meski cucu kandungku, kau bukan pebisnis hebat yang bisa membalikkan keadaan. Kakek. Kenapa kakek tak bilang? Jadi, selama Chen Zhou yang selalu. Memberitahumu? Untuk apa? Memangnya kau bisa menyelamatkan keluarga Wan King? Itu karena Chen Zhou mengerahkan semua sumber dayanya dan relasinya, hingga susah payah memperpanjang hidup keluarga Wan King 5 tahun lagi. Lalu kamu, selama 5 tahun ini, kamu menikmati kejayaan keluarga Wan King, juga kehormatan sebagai calon pewaris keluarga Wan King. Tapi pernahkah kamu memikirkan, dari mana semua ini berasal? Chen Zhou diam-diam terus menopangmu. Dia tak pernah mengatakannya. Bodoh. Dia tak bilang karena takut melukai harga dirimu, tapi kamu buta, ya? Kamu tak bisa lihat sendiri. Tak bisa, ya? Sudah berapa kali ku bilang? Hargai orang yang ada di depanmu. Hargai orang yang ada di depanmu. Tapi kamu dengar? Kamu lakukan? Kakek. Aku sudah mengecewakan Chen Zhou, juga mengecewakan keluarga Wan, tapi keluarga Wan King. Apa benar sudah tak bisa bertahan? Kakek. Apapun caranya, aku mau mencobanya. Sampai sejauh ini, apa yang bisa kulakukan? 5 tahun lalu, aku menyelamatkan nyawa Lu Chen Zhou. Aku menjodohkan kalian. Langkah ini, setidaknya memperpanjang hidup keluarga Wan King 20 tahun. Tapi kau, memberikan kontrak puluhan miliar itu, tanpa berkedip sedikit pun, kepada serigala tak tahu balas budi yang licik itu. Demi dia, kau berkali-kali, harga diri Chen Zhou, dan masa depan keluarga Wan King kau injak-injak habis. Kau, yang menghancurkan kebahagiaanmu sendiri dan menyerahkan semua ini ke tangan si pengkhianat tak tahu balas budi itu. Kakek. Pernikahanmu hancur. Masa depan keluarga Wan King aku juga hancur. Dengan hasil ini, kau puas sekarang? Su Wan King, pergilah. Keluarga Wan Kingku sudah tiada.
Baik. Aku mengerti. Rumahku pun sudah tiada. Aku harus pergi kemana? Sepertinya aku sudah tak punya jalan lagi. Wah, megah sekali. Tuan Lu benar-benar memanjakan istri barunya. Benar, renovasi rumah pengantin ini menghabiskan 7 digit. Detail diawasi langsung oleh Tuan Lu. Nona kedua keluarga Wan King beruntung. Jadi, ini rumah pengantin dia dan Sunian. Rumah pengantin. Aku dan Chenzhou juga pernah punya rumah pengantin. Tapi, Wan King, aku tahu kau suka berjemur. Aku merancang kubah cahaya matahari untukmu. Jadi kamu bisa. Terserah. kamu putuskan sendiri. Aku pergi dulu. Nanti setelah kita menikah, halaman ini akan kutumbuhi penuh anggrek. Kak Wan King. Sepertinya aku menginjak mati rumput liar itu. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Sana bermainlah. Ruang penyimpanan anggurnya juga sudah selesai direnovasi. Kamu suka? Botol ini kita buka saat hari pernikahan nanti. Hari ini, kita bersenang-senang dan minum sepuasnya. Dengar, pecahkan gelas sebagai tanda mulai. Rumah pengantin aku dan Lu Chenzhou hancur oleh tanganku sendiri. Sampai sekarang. Aku bahkan sudah tak, sekalipun villa dijual untuk melunasi utang. Berapa lama lagi keluarga Wan King bisa bertahan? Berhenti. Apa yang kau pegang itu? Ternyata ini foto pernikahanku dengannya. Dari mana kau? Kupungut dari tempat sampah. Bingkainya lumayan, bisa dijual. Kau mau? Ini milikku. Aku memotretnya dengan lucu. Kembalikan. Kembalikan foto pernikahanku dengannya. Kenapa dibuang ke tempat sampah? Dasar gila, sampah yang tak diinginkan pun kau rebut. Sinting. Milikku. Semua ini milikku. Ini foto yang kuambil dengan Chenzhou. Sakit sekali. Chenzhou. Itu mobilnya Chenzhou. Chenzhou. Kau tetap datang. Aku sudah tahu. Dia tak mungkin membiarkanku. Kenapa kau bisa ceroboh begini? Masih sakit? Dulu. Meski cuma lecet sedikit. Dia sampai sangat gugup. Selama 5 tahun, selalu begini padaku. Chenzhou tak tega melihatku hancur. Dia masih peduli padaku. Padahal aku sudah memperlakukannya seperti itu, tapi dia malah
Ayo, kita lihat rumah pengantin. Ya, Putri Wan King. Silakan masuk. Lu Chensu, di sini tempat khususku. Mulai sekarang, kursi hanya boleh kududuki. Baik, Tapi sekarang, orang yang duduk di sana sudah berganti jadi Sunian. Mulai sekarang, kelembutan dan perhatiannya hanya untuk Sunian. Kakek, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku menyesal. Tapi bagaimana aku bisa memperbaikinya? Grup One King. Ya, aku masih punya grup One King. Sekalipun villa itu dijual, aku tetap pewaris sah grup One King. Aku berkuasa di grup One King. Selama perusahaan itu tidak keluarga One King dan keluarga Chenzo punya kerjasama. Kita masih akan bertemu lagi. Kita pasti akan berjumpa lagi. Suatu hari nanti, aku pasti membuat Lu Chenzo melihat perubahan. Biar dia lihat. Aku bukan lagi Swan King yang semaunya. Biar dia lihat. Aku juga bisa mengatasinya sendiri. Aku juga pantas berdiri di sisinya. Lusa, setelah urusan Anran selesai, aku akan memberinya hadiah. Jadi, sekarang grup One King, jangan sampai runtuh. bagaimana? Kalau ada yang tidak sesuai seleramu, bilang saja. suka. Chenzo. Aku sangat suka. Sejak kecil sampai sekarang, aku tak pernah punya rumah yang benar-benar milikku. Di sini, akhirnya aku merasakan punya rumah. Chenzo. Terima kasih. Bukan cuma terima kasih, kau sudah merancang rumah seindah ini sendiri. Aku juga harus berterima kasih. Karena kau memberiku rumah yang sesungguhnya. Chenzo. Di sini, nanti juga akan ada tawa anak-anak. Aku ingin kita punya 2 anak. Satu mirip kamu, yang satu lagi mirip aku. Tuan Chenzo, rantai dana keluarga Wan King putus total. Ban melikuidasi aset. Meski begitu, utangnya masih melebihi aset. Minggu depan, akan resmi bangkrut. Aku mengerti. Sesuai perintah Anda. Kontrak energi senilai puluhan miliar dari keluarga Roth sudah ditarik ke grup Chenzo. Selanjutnya langsung ditangani grup Chenzo. Baik. Ada urusan lain. Kakek Su Chongshan memintaku menyampaikan pesan untuk Anda. Beliau berharap bisa bertemu dengan Anda. Besok malam saja. Aku bisa datang ke rumah keluarga Wan King. Sampaikan padanya. Kita bisa bertemu. Tapi aku punya satu syarat. Berapa harga jual semua ini? Semuanya barang mewah koleksi baru.
Yakin mau dijual semua? Ya. Cuma ini ditukar jadi uang sekarang. Kalau mau menyelamatkan keluarga, aku tak punya pilihan lain. Nona, harga beli kembali barang mewah ini 3.200.000. 3.200.000? Kok cuma segini? Waktu beli, harganya sampai 8 digit. Barang mewah keluar dari toko langsung jadi barang bekas. Harga yang kami tawarkan di atas harga pasaran. Ya, transfer sekarang. Kalian dengar belum? Di lelang amal tadi malam, demi istrinya, Direktur Lu memenangkan kalung berlian biru hati cemerlang. Dia memakaikannya pada istri. Katanya harus dapat. Ya ampun, sayangnya segitunya. Pak Lu masih muda, sukses, dan setia. Entah apa yang dipikirkan mantan tunangannya. Pria seperti itu ditolak, pilih main mata sama mahasiswa miskin. Buta kali. Sudah pegang mangkuk emas, malah mengemis. Pantas saja. Barusan ada dana 3,2 juta yang masuk ke rekening perusahaan. Aku yang mentransfernya. Berapa total kekurangan dana sekarang? Ini Buan King. Total utang grup saat ini 1.700.000.000. 80 juta. Uang ini ditambah hasil lelang villa. Semua koleksi keluarga Wan King mungkin cukup untuk membayar bunga bank bulan depan dan gaji karyawan. Bagaimana bisa utangnya sebanyak ini? Semua kerja sama eksternal grup Wan King sudah dihentikan. Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan grup Wan King? Apa mungkin benar-benar sudah tak ada cara lagi? Bibi Zhang, kau juga mau pergi? Nona besar, jaga diri baik-baik. Oh ya, Tuan Chenzo datang. Dia di ruang tamu. Tuan Chenzo. Maksudmu Lu Chenzo? Kenapa dia datang? Tepat saat aku sedang paling terpuruk. Apa dia datang mencariku? Tan Zhou. Sebenarnya aku tak berniat memohon padamu lagi. Tapi kali ini, keluarga Wan King benar-benar sudah buntu. Aku tak bisa hanya diam melihatnya. Keluarga Wan King hancur sia-sia di tanganku. Aku mengerti, Tuan Su. Krisis keluarga Wan King bisa ku selesaikan. Chenzo, dia benar-benar setuju. Dia masih ingat hubungan lama. Apa ini untuk membalas budi kakek yang pernah, atau mungkin di hatinya padaku masih ada sedikit perasaan. Aku berjanji atas nama pewaris grup Chenzo. Semua utang keluarga Wan King akan ditanggung grup Chenzo kami. Selain itu, kerjasama dengan grup Chenzo juga bisa dilanjutkan. Tan Zhou. Aku harus bilang apa? Keluarga Wan King berutang banyak pada kalian. Aku tak tahu harus bagaimana berterima kasih. Tapi, aku juga punya satu syarat. Mulai sekarang, satu-satunya pewaris sah grup Wan King dan pengendali keluarga Wan King hanya boleh Sun Yan. Sun Yan. Ternyata dia menyelamatkan keluarga bukan karena kakek, juga bukan karena aku.
Tapi hanya demi menyerahkan semua ini kepada Sunian. Lalu aku ini apa? Bahkan statusku sebagai satu-satunya pewaris keluarga Wan King dirampas? Kakek tidak akan setuju. Baik. Besok aku akan pergi, mengurus semua prosedur diperlukan. Lalu, secara resmi perusahaan ini akan kuserahkan pada Sunian. Kakek. Bahkan kakek pun menyerah padaku? Tapi, kenapa? Walau Sunian anak di luar nikah, selama bertahun-tahun ini, dia juga tak ada di sisiku. Tapi bagaimanapun, dia tetap darah daging keluarga Wan King. Selama bertahun-tahun ini, aku terlalu pilih kasih. Aku telah mengecewakannya. Lagi pula, 5 tahun lalu kita sudah sepakat. Siapapun yang menikahimu, dialah pewaris sah masa depan keluarga Wan King. Sekarang Nian sudah menikah denganmu, maka sudah seharusnya dia menjadi pewaris sah masa depan keluarga Wan King. Hanya saja, dari pihak Wan King, kurasa dia masih sulit menerimanya untuk sementara. Jadi begitu. Dulu, aku selalu mengira, bakatku memang luar biasa. Tak kusangka. Alasan aku jadi pewaris keluarga Wan King. Bukan karena kemampuanku. Melainkan hanya karena aku pernah menjadi tunangan Lu Chenzhou. Nona besar, Anda tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Cahaya itu terang sekali, seperti matahari. Nona besar, apa yang Anda katakan? Saya tak mengerti. Dulu, pernah ada cahaya seperti ini, yang menyinariku tanpa syarat. Itu membuatku mengira, akulah pusat dunia. Itu membuatku mengira akulah matahari itu. Jadi aku bertindak seenaknya. Sampai matahari itu menghilang. Baru kusadari. Cahaya kecil yang menghidupkanku. Ternyata cuma belas kasihnya. Nona Wan King, Anda juga tidak demam. Kenapa bicara ngawur? Anggap saja aku bicara ngawur. Baru sekarang aku mengerti. Ternyata dalam hubungan kami, dari awal sampai akhir, akulah yang tak sepadan dengannya. Kalau begitu, lusa, aku sendiri yang mengakhiri kisah kita. Setelah mengirim hadiah terakhir, aku juga harus pergi. Biar dia tahu semua ini. Bagus juga. Coba tebak aku siapa? Tentu saja. Istriku yang paling cantik. Chenzhou. Coba tebak, lusa hari apa? Lusa, Jadi, bintang ulang tahun, lusa ulang tahunmu. Hadiah ulang tahun apa? kau tidak ingin tahu. Aku bicara apa di keluarga Su? Ah, itu tidak penting. Yang penting, sekarang berdiri di depanku. Aku ingin merayakan ulang tahunmu dengan baik. Mau hadiah ulang tahun apa? Selama 28 tahun hidupku, aku telah bertahan sampai hari ini di tengah badai darah. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang begitu menantikannya hanya untuk merayakan ulang tahunku. 2 hari kemudian. Selamat ulang tahun, Pak Lu. Selamat ulang tahun. Terima kasih, semuanya. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Anran telah melakukan banyak kejahatan. Akan kubantu kau menyingkirkannya.
Semoga hadiah dariku ini kau suka. Hadiah? Masih ada hadiah? Selamat ulang tahun, putri kecil. Lihat, kamu suka hadiahnya? Setiap tahun selalu perhiasan. Membosankan sekali. Tapi, ini kubuat sendiri. Apa katamu? Ah, bukan apa-apa. Makanlah. Sudah 5 tahun. Tak pernah ingat hari ulang tahunnya. Apalagi menyiapkan hadiah ulang tahun. Suan King. Kau benar-benar bodoh sekali. Ensu. Sebelum memutuskan membangkitkan keluarga Wan King dengan kekuatanku, ini terakhir kalinya aku datang menemuimu. Aku datang membawa hadiah yang terlambat ini. Mengucapkan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, selamat ulang tahun. Anran. Kenapa dia ada di sini? Anran, buat apa kau? Pergi. Suan King. 3 hari sudah berlalu. Mana uangnya? Aku sudah tak punya jalan keluar. Kuperingatkan, jangan ikut campur. Kak, kenapa kau di sini? Lu Chenzo. Akan kubuat kau menanggung akibat. Tidak. Minggir. Kau benar-benar datang. Kau tahu dia akan datang. Aku belum sampai harus dilindungi wanita. Awas, dia masih punya pisau. Diam. Lu Chenzo. Kau sudah tahu aku akan datang. Kau bahkan sudah siapkan pengawal. Mana mungkin kau tahu? Dari mana kau tahu? Kami sudah lama menunggumu. Kak Chen Zhou tidak menuntut atas penghinaan dan kerugian dulu. Itu sangat murah hati. Kenapa masih mau membunuhnya? Sebegitu bencinya? Benci. Tentu saja aku benci. Lu Chenzo, kamu pikir kamu siapa? Kontrak puluhan miliar itu jelas sudah diberikan Suan King padaku, sudah ada di tanganku. Kalau bukan karena berkuasa merebutnya kembali. Yang akan bekerja sama dengan gemilang dengan keluarga Rothschild sekarang adalah aku, Anran. Aku akan jadi bintang baru di dunia bisnis. Aku akan punya semua yang kuinginkan. Aku takkan seperti sekarang ini. Sampai bangkrut total. Dikejar penagih utang seperti tikus, semua orang ingin menghajarnya. Kau yang menghancurkan hidupku. Kau menghalangi jalanku. Lu Chenzo, kau harus mati. Kalian yang hidup di atas, kalian yang terlahir dari keluarga baik, kalian semua harus mati. Lu Chenzo. Memangnya kau hebat apa? Kau cuma bernasib lahir di keluarga Chenzo. Kalau saja lahir dari keluarga Chenzo, punya ayah bermarga Chenzo, aku 100 kali lebih hebat darimu. 10.000 kali. Kau juga ingin lahir di keluarga Chen. Sepertinya kau sama sekali tak tahu apa yang dia alami. Ibu Kak Chen Zhou meninggal muda. Dia diusir dari keluarga Chen Zhou saat dia diburu anak haram dan ditindas selama 20 tahun penuh demi bisa bertahan hidup. Sejak umur 7 tahun, dia jadi buruh, semua pekerjaan kotor dan berat dia lakukan. Selama itu, dia punya banyak kesempatan bangkit, tapi semua dihancurkan keluarga Chen Zhou. Anran, kalau keluargamu memang tidak kaya. Kamu punya orang tua yang menyayangimu, dan dermawan yang rela mendukungmu untuk merintis titik awalmu. Jauh lebih baik dari Kak Chen Zhou. Tidak. Mana mungkin? Katamu sendiri. Aku tidak percaya. Terserah percaya atau tidak, tapi kalau kau dilempar ke keadaan Kak Chen Zhou dulu, kau bahkan tak pantas untuk terus hidup.
Kalau bukan karena kakak polos dan mudah sampai membawamu ke keluarga, kami mengerahkan semua sumber daya membesar. Kau bahkan tak layak berdiri atau melihat Kak Chenzo. Diam. Lepaskan aku, biar aku pergi. Aku belum melakukan apa-apa. Kalian bisa apa padaku? Lu Chenzo. Kau tak bisa menjatuhkan hukuman padaku. Aku akan kembali lagi. Kau tak akan datang lagi. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Di dalam ini, ada catatan asli proyek penting yang kau tangani selama 3 tahun ini, serta bukti penipuan kontrak dan penggelapan dana yang kau lakukan. Kau menipuku, Su Wan King. Beraninya kau menipuku. Benar. 3 hari lalu, untuk membantu melunasi utangmu, aku mendapatkan catatan keuangan asli dan kontrak awal perusahaanmu. Yang ini adalah bukti kau menggelapkan investasi 500.000 grup Wan King untuk berfoya-foya demi diri sendiri. Yang ini adalah bukti bahwa kau menipu hingga dia bangkrut dan lompat dari gedung. Dan yang ini adalah bukti kau berpura-pura berusaha. Kau menipu simpatiku demi kontrak 100 miliar. Ini semua. Tindakanmu hari ini melukai orang dengan pisau dan percobaan pembunuhan. Cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup. Kau menjebakku. Su Wan King, beraninya kau menjebakku. Kau memperlakukanku begini. Aku padamu. Dulu aku terlalu bodoh. Sekarang, aku ingin menebus kesalahanku padanya. Ensu, ini adalah hadiah pertamaku untukmu, dan juga hadiah ulang tahun terakhir. Bawa dia pergi. Baik, Tuan Lu. Buktinya kuat. Dengan semua kejahatannya, dia akan dipenjara sampai mati. Kak, kamu terluka. Kak, kamu terluka. Anran, kenapa kamu di sini? Mau apa? Pergi. Aku fokus mengkhawatirkan kalian. Aku sampai tidak sadar. Su Nian, kau merebut tunanganku. Seharusnya aku membencimu. Tapi saat Anran berlari menghampiri, aku cuma ingin kalian hidup dengan baik. Semua itu sudah tidak penting, Chenzo. Aku terlalu banyak berutang padamu. Aku cuma ingin bilang satu hal padamu. Selamat ulang tahun. Su Wan King. Ensu. Sepertinya kau masih sedikit peduli padaku. Itu sudah cukup. Su Wan King. Kau sudah bangun. Chenzo di mana? Chenzo, Jangan cari lagi. Pengawal yang mengantarmu kemari. Chenzo menitipkan pesan untukmu. Dia bilang, jangan lakukan hal yang tak perlu lagi. Setelah ini, jangan pernah bertemu lagi. Lu Chenzo. Meski aku sudah melakukan banyak untukmu, kau tetap tak mau memaafkanku? Selamat tinggal. Aku mengerti. Aku tak akan mengganggu hidupmu lagi. Aku sudah tua. Mulai sekarang, urusan keluarga Wan King akan diserahkan pada Su Nian dan Chenzo untuk diurus. Jalan ke depannya.
Kakek juga tak bisa melindungimu lagi. Kakek juga tak bisa melindungimu lagi. Semua ini salahku. Mulai sekarang, aku tak punya apa-apa. Aku sudah kehilangan segalanya. Lihat, itu Direktur Chen Zhou. Hari ini, grup One King sukses melantai di Nasdaq setelah 5 tahun lalu nyaris bangkrut. Sungguh kebangkitan yang luar biasa. Direktur Chen Zhou hebat sekali. 5 tahun lalu grup One King sudah dilikuidasi bank. Tapi dia berhasil menyelamatkan. Bahkan membawanya sampai melantai di Nyonya One King pasti bahagia. Ku dengar, awalnya Direktur Chen Zhou mau menikahi putri sulung keluarga One King. Tapi dia tak menghargainya, malah suka pada pria miskin. Kontrak senilai puluhan miliar Direktur Chen Zhou diberikan. Katanya hidupnya sengsara. Pantas, lihat Nyonya Sunian, sudah melahirkan 2 anak untuk Direktur Chen Zhou. Dia bahkan bisa membunyikan lonceng saat keluarga One King melantai di bursa. Mulai sekarang, kamu tak boleh mengerjakan pekerjaan rumah. Semua pekerjaan rumah tak boleh kamu kerjakan lagi. Lalu aku harus melakukan apa? Untuk memakai cincin nikah dan menandatangani dokumen penting. Dan juga, membunyikan lonceng pencatatan saham keluarga One King. Aku menyesal. Lu Chensu. Aku mengira kau akan selalu ada. Aku selalu mengira semua kebaikanmu padaku memang sudah seharusnya. Aku tak pernah menyangka. Suatu hari kau tak menginginkanku lagi. Bahkan saat aku ingin menyentuhmu. Aku tak bisa menyentuhmu lagi. Di antara kita, bagaikan langit dan bumi. Kita sudah lama beda jalan.